Selamat malam semuanya. Ya, ini F-Talk edisi 15 Desember 2024. Seperti biasa, malam ini kita akan berikan update market IHSG dan juga membahas ide-ide konsultasi dari penonton di F-Talk edisi sebelumnya. Ada cukup banyak yang masuk. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah memberikan ide. Namun sepertinya saya cek tadi ada beberapa yang tidak bisa kita bahas karena tidak diberikan keterangan yang lebih spesifik ya. Oke. Kita langsung mulai. Sebelum saya mulai, silakan bagi Anda yang sudah merasakan manfaat dari F-Talk, dukung kami dengan klik like, dan yang belum subscribe silakan untuk subscribe. Kita mulai dari IHSG. Hari Minggu kita akan lihat di stock call edisi tadi sore yang mungkin Anda sudah baca di website kami. Untuk IHSG, kami perkirakan minggu ini berpotensi untuk melanjutkan masih dalam proses pullback ya, menguji wave 4 setelah mengakhiri wave C ya. IHSG sudah mencapai target 7.400 sampai dengan 7.500 bahkan ya, sudah sempat naik ke situ. Kita coba lihat secara mendetail bahwa di sini secara spesifik wave-nya ini adalah wave turun minor ya, dengan target di 7.220 sampai dengan 7.200. Itu merupakan support yang berpotensi akan dibentuk pada koreksi kali ini ya, yang mana ini adalah proses window dressing ya. Jadi kalau kita lihat proses kenaikan kemarin cukup instan ya, kenaikannya ini cukup signifikan dalam waktu yang hanya mungkin beberapa hari ya, kenaikannya ini langsung bisa mencapai level 7.400 dari level 7.060 yang merupakan target turun terakhir wave 4 ya. Dan saat ini koreksinya ini merupakan proses retest, yang di retest ini adalah 7.320 dan ada potensi untuk mencapai 7.220 ya. Itu adalah support selanjutnya dalam rangka membentuk higher low. Karena terakhir dia membentuk lower low, jika support ini berhasil rebound dari support 7.200 ini, IHSG membentuk higher low ya. Dan higher low ini menandai bahwa wave naik ini sudah dimulai, yaitu wave 5. Untuk wave 5 atau puncak kenaikan ya selanjutnya setelah kita lihat ya, setelah peak wave 3 di bulan September yang lalu, berarti wave 5 ini akan berada di kuartal ganjil, yaitu kuartal 1. Jadi kuartal genapnya ini adalah kuartal penurunan atau koreksi, wave koreksi atau wave 4. Kemudian untuk wave naik selanjutnya adalah wave kelima, itu adalah peak selanjutnya yang kemungkinan akan berlangsung di kuartal ganjil tahun depan, yaitu kuartal 1. Jadi ekspektasi kita benar-benar jaga. Jangan kita tidak realistis ya. Kenaikan yang terjadi ini kita bisa lihat juga merefleksikan bahwa penurunan yang terjadi di wave 4 ini sudah berakhir, dan juga secara fundamental memang wave 3 itu sudah menyelesaikan target naik 2024 yang kami sampaikan di bulan Desember 2023, yaitu di 7.900. Setelah 7.900 yang kami perkirakan seharusnya itu adalah wave kelima. Nah, sayangnya memang sudah terjadi di 2024 bulan September. Ya, jadi meleset dari wave ya. Seharusnya wave 5 tapi wave 3 telah dicapai di wave ketiga. Jadi target naik yang seharusnya menjadi puncak 2024 7.900 sudah tercapai. Jadi ekspektasi kenaikan window dressing di Desember ini ya, kita harus jaga di bawah wave ketiga, yaitu 7.900. Barulah nanti di wave kelima ya, wave kelima nanti kami perkirakan IHSG setidaknya bisa ke atas wave 3 atau 7.900 atau bahkan di atas 8.000. Itu di kuartal 1 ya. Gitu. Jadi sekarang ini yang kita lihat koreksinya ini merupakan proses untuk naik wave 5.
Jadi manfaatkan sebaik mungkin seperti yang kemarin-kemarin turun dan sebagainya. Secara umum, secara general, secara ya kacamata investasi kita harus mendeteksi atau memanfaatkan momentum koreksi ini sebagai momentum investasi, ya. Momentum investasi yang Bapak Ibu sendiri sudah harus melihat saham-saham yang Anda incar, gitu ya. Tentunya ISG ini tidak menggambarkan semua saham, ya. Tidak menggambarkan semua saham. Ada saham yang polanya berbeda, ada saham yang wave-nya berbeda, ya, siklusnya berbeda, sehingga ya secara umum ya wave 4 itu adalah tentu saja seperti wave kedua adalah merupakan kesempatan untuk menambah posisi ataupun memulai investasi. Ya, tetapi memang beberapa saham seperti yang kami sampaikan kemarin, misalkan BRI, kita memiliki target idealis yang cukup masih sangat agak jauh ya, di bawah 4.000, ya mungkin tidak akan tercapai pada kesempatan wave keempat ini ya. Mungkin di kuartal 2 tahun depan atau kuartal ya pertengahan ya, kuartal 3 atau 2, kita akan lihat nanti. Yang jelas untuk misalkan ada yang join peer terus berekspektasi, Pak ini kan IHSG lagi turun, kenapa kok nggak merekomendasikan saham-saham blue chip? Karena kami anggap memang penurunan ini belum penurunan yang kita inginkan ya. Jadi harganya masih belum masuk ke dalam hitungan-hitungan kami yang sudah kami jelaskan kemarin. Itu untuk penjelasan IHSG minggu ini. Di Stock Call Anda bisa pelajari ya. Oke, kita langsung masuk ke pembahasan saham ya. Bahas MLPL untuk swing, apakah masih bisa bertahan di atas level stop loss-nya? Apakah masih bisa mencapai TP1 dan TP2 di PTR? Oke, kita lihat. Oke. Kita lihat di sini bahwa MLPL ini sedang fase koreksi ya, koreksi dari wave yang cukup signifikan. Ya, tentu saja kalau kita trading saat ini harga sudah di support ya, support 560. Dan jika kita lihat dari sini volume transaksinya memang sedikit mengalami lonjakan ya setelah koreksi yang kemarin sepi. Ini kok volumenya udah mulai memberikan pertanda bahwa sebelum kenaikan selalu ada muncul volume-volume yang besar ya. Nah ini volumenya sudah mulai mengalami kenaikan dan secara indikator pun menunjukkan potensi swing itu ada. Memang level konfirmasinya cukup tinggi ya, di 130 ke atas. Jika 130 itu dilewati, saya rasa MLPL ini berpotensi untuk lanjut ke target yang ada di private trading room ya. Di private trading room kita lihat targetnya berapa. Seperti biasa saya juga tidak hafal apa yang dibeli oleh private trading room ya, karena itu sudah dijalankan oleh advisor di private trading room. Oke, untuk target di 136 sampai dengan 135 ya, sampai 150. Jadi target 130-an ini masih menyasar target terdekat ya, resist terdekat. Ini resist minor. Jadi kalau kenaikan ke TP1 ini belum merupakan konfirmasi wave yang signifikan ya, seperti ini misalkan. Ya. Jadi yang diambil adalah resist konsolidasi. Ya. Kemudian untuk target selanjutnya 0,3 itu kemungkinan karena di situ ada level 0,3 dan juga kalau dia naik breakout berarti ada potensi untuk naik ke 0,6. Ini yang merupakan sebenarnya ini adalah best target ya. Seperti yang kami sampaikan bahwa private trading room selalu mengambil di bawah target yang seharusnya. Untuk apa? Untuk mempermudah tercapainya target yang kita pasang gitu ya. Oke, jadi sementara ini masih memungkinkan ya dengan koreksi volume kecil. Ketika dia naik volumenya besar, ini adalah indikasi memang sudah di demand zone ya. Oke, kita lanjut ya. Mohon bahas BMRI untuk swing trade. Oke, kemarin kita bahas BRI, sekarang kita bahas Mandiri ya. Oke, kalau kita lihat dari Mandiri sendiri sekarang ini turun lagi ya, menguji support gap. Kemarin sempat gap, membentuk gap yang cukup besar di 6.125 dan saat ini gap tersebut sudah ditutup dengan membuka gap di atas ya. Untuk target turun sendiri memang BMRI ya
Ini kan konsolidasi ya, dan bisa dikatakan ini membentuk sebuah pola topping gitu ya, topping bisa double top gitu ya, dengan neckline di 5.500. Tapi kita akan abaikan itu karena pertanyaannya adalah untuk swing trade. Ketika kita melakukan swing trade, tentunya kita memiliki target turun dulu ya, jika saham ini memang masih dalam proses swing turun. Jadi swing turun ini masih berjalan, berarti kita tidak disarankan untuk mengambil posisi ya. Jadi yang kita harus lakukan, ini untuk edukasi dulu ya. Jadi ada misalkan konsultasi sebuah saham, kemudian kita cek ternyata swingnya adalah swing turun. Karena kita trading saham, kita tidak bisa memanfaatkan penurunan untuk mencari untung, berarti kita harus menunggu di level tertentu untuk nanti ketika sahamnya mulai naik dari level tersebut kita bisa ikuti, gitu ya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini ada beberapa area yang memungkinkan untuk BRI. Memang secara penutupan gap ini memungkinkan untuk BMRI dia rebound. Tetapi kalau dia rebound dari level saat ini, secara upside kemungkinan tidak terlalu menarik ya. Misalkan Anda melihat BMRI rebound ke atas 6.150, kemudian Anda mencoba untuk swing trade di saham ini. Berapa upside-nya gitu ya? Ini masih hanya 6% saja ya. Jadi 6% ini menurut kami, sekali lagi ya, ini menurut hitungan kami ini tidak terlalu menarik ya tentunya. Jadi kalau kita mau ngambil BMRI ini paling tidak dia harus turun dulu ke support selanjutnya ya, agar nanti ruang naiknya bisa di atas 10%. Sekali lagi, Anda boleh menganggap 5% itu menarik karena setiap orang juga punya ukuran masing-masing ya. Oh Pak, saya 2%, 3% itu udah cukup. Oke, ini bisa untuk di harga saat ini pun kalau dia rebound ke atas 6.100 Anda bisa untuk swing trade. Tapi kalau Anda mungkin seperti private trading room ketika mengambil saham itu paling tidak minimal 10% ke atas, ya saham ini saat ini di harga saat ini kurang terlalu menarik. Tentu saja masih banyak saham yang lain gitu ya. Nah, kalau misalkan Anda mau seperti private trading perlu menunggu di support selanjutnya, misalkan di area 5850 sampai dengan 5600 itu adalah area support selanjutnya. Mohon analisanya untuk saham DKTF untuk trading, apakah akan lanjut bullish run? Apa nih? DKTF ya, bukan DKFT ya, DKTF. Oh, tidak ada ya. Jadi ya seperti yang ada di kolom komentar ya, itulah yang saya bahas ya. Kalau kodenya salah mungkin salah, atau ini mungkin saham baru atau mungkin saham yang baru IPO, saya juga tidak tahu, terus terang saya tidak mengamati market. Jadi kalau ada kode saham baru saya tidak tahu, kalau saya ketik di TradingView tidak ada, berarti tidak bisa kita bahas gitu ya. Oke, jadi mungkin lain kali kalau misalkan terjadi memang yang dimaksud saham ini ya seperti yang saya sudah sampaikan berkali-kali, ketika kita berkonsultasi, ketika kita ingin bertanya, pastikan apa yang kita tanyakan itu benar dulu ya. Gitu. Mohon maaf sebelumnya, Anda bisa koreksi DKTF ya, bukan DKFT ya. Ya, saya taunya DKFT soalnya. Kalau DKTF ini saham baru mungkin saya juga tidak tahu ya. Oke. Lanjut ya. Sore Pak Yap, saya ingin bertanya terkait sektor infrastruktur telekomunikasi. Untuk saat ini kira-kira lebih bagus saham TOWR atau TBIG ya untuk investasi? Kalau secara fundamental terakhir kita beberapa tahun yang lalu ya, itu kita investnya di TOWR juga ya kalau nggak salah. Ntar saya cek ya, secara fundamental seharusnya kalau pernah direkomendasikan berarti saham tersebut ya like invest. Oke, kita rekomendasikan TBIG ini bulan TBIG ya, ternyata bukan TOWR, tidak termasuk rekomendasi. Belum pernah gitu ya TBIG ini ya. Kita pakai time frame jangka panjang tentunya. Jadi terakhir kita rekomendasikan di Juni ya, Juni 2021 ya. Ini ya.
di harga yang cukup jauh ya. Kalau kita bilang harga saat ini sudah mengalami kenaikan yang cukup signifikan ya. Waktu itu kita switch dari Kimia Farma ya. Nah ini ya, TBIG ya. Di bulan Juni ya 2020 ya, 1 Juni 2020 itu harganya masih di 1100-an. Oke. Sekarang sudah naik di 2021 ya, setahun kemudian ke 3.400. Kalau nggak salah ini pernah stock split, kalau nggak salah loh ya, saya juga nggak hafal. Ya, dengan demikian harga sahamnya ini sudah naik. Namun secara fundamental, karena ini saham pernah direkomendasikan oleh peer, tentunya menurut kami ini saham sudah merefleksikan fundamental, tetapi memang like invest. Nah ini udah turun lagi ya dari puncak kenaikannya. Ini kemungkinan sudah dijual, sudah nggak ada di portofolio, karena kebanyakan saham yang kita beli di 2020 saat market crash itu sudah mungkin 80% sudah tuntas, sudah dijual semua. Sisa 20% lah posisi kita di 2020, sebelum 2020 atau 2020 gitu ya. Sekarang ini saham-saham yang kita ada di portofolio itu kebanyakan saham-saham yang baru 2023 ataupun 2024. Jadi istilahnya masa baktinya sudah selesai gitu ya. Kita akan sering merotasi portofolio karena kita tidak benar-benar jangka panjang sampai 10 tahun gitu ya. Kalau investasi kita cenderung ke 1 sampai dengan 3 tahun gitu ya. Itu sudah mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Secara fundamental kalau kita lihat, kita coba compare dengan TOWR ya. Nah, kita lihat dari pertumbuhannya, ini pertumbuhan yang cukup moderat. Namun di 2021 itu adalah puncak performance dari saham TBIG ini ya. Karena setelah TBIG, kalau tidak salah ingat, mungkin member peer ingat, kita switch juga dari TBIG, setelah kita take profit kita switch ke saham Bali ya, saham BALI. Ini adalah puncak kenaikan secara harga saham dan juga secara fundamental. Di 2022 itu profitabilitas secara operasionalnya mengalami sedikit penurunan. Jadi kenapa kok saham ini sudah tidak ada di portofolio? Kemungkinan peer sudah mendeteksi potensi penurunan profitabilitas. Meskipun secara profitabilitas ini sangat-sangat bagus, karena memang di industri ini memang segini ya, setebal ini, dan ini mungkin akan masuk ke dalam kriteria ketika terjadi penurunan, yaitu akan jadi catatan khusus ya. Nah ini ya, jadi kita akan lihat dari sisi grafik bahwa memang sejak 2021 itu marginnya cenderung mengalami penurunan ya itu, dan di tahun 2024 ini sudah mulai mengalami improve lagi gitu ya secara profitabilitas, dimana ya ini adalah saham yang pernah kita rekomendasikan, dan ini menurut kami sekarang ini mungkin adalah secara harga saham sudah masuk ke dalam target turun ya, target turun yang cukup ideal yaitu di 0,5 sampai dengan 0,6. Memang 0,6 ini di 1.700 ke bawah ini merupakan best price ya untuk TBIG secara teknikal. Kita cek TOWR mungkin juga hampir kurang lebih sama ya secara fundamental, tetapi mungkin secara teknikal harga sahamnya berbeda ya, sedikit berbeda. Nah ini sedang turun ya. Kalau kita lihat dari trennya ini sepertinya patah gitu ya. Berbeda dengan TBIG tadi ya, ini patah trennya, jadi patah tren. Artinya saham ini bisa koreksi yang secara berlangsungan sampai dengan 625 sampai dengan mungkin saja bisa ke bawah 500 secara teknikal ya. Coba kita lihat secara fundamentalnya seperti apa, apakah memang masih belum improve lagi atau masih bagus gitu ya. Nah kita lihat dari sini pertumbuhannya ini sedikit lebih signifikan di atas, tapi di bawah sama-sama mengalami penurunan ya di 2023. Kemudian di 2024 ini juga masih terlihat mengalami penurunan secara profit ya, tetapi saya rasa secara fundamental kurang lebih hampir sama ya gitu, dengan harga saham yang masih bisa dikatakan masih turun ya. Mungkin TOWR ini cenderung lebih ke pilihan ya, karena TBIG tadi masih
cukup tinggi karena tadi base price-nya di bawah 1.700, sekarang di 1.900 kalau tidak salah. Mungkin TOWR ini lebih menarik apalagi kalau dia turun ke bawah 625 ya. Dengan nominal yang lebih kecil ya. Tentu saja upside-nya ini akan lebih menarik ya. Misalkan dia balik ke peak performance-nya ya di 1470 itu sekitar 130%. Kita anggap ini adalah level ekstensi selanjutnya ya. Lanjutannya ini terdekat dulu ya, jangka menengah misalkan ya itu di 1100 itu 87%. Kalau dia naik sampai dengan level ekstensi ke level 2000 itu 200%. Tentu saja ini dalam kenaikan menuju ekstensi ini membutuhkan waktu beberapa tahun ya gitu. Oke, kemudian kita lihat TBIG ya, kita akan compare secara potensi upside dan ekstensinya ya. Ekstensinya sendiri untuk TBIG kemungkinan sedikit lebih kecil ya. Kalau tadi kita bicara ratusan persen, ini saham ini mungkin di angka 50% sampai dengan 127% kalau dia naik ke level ekstensi. Sedangkan TOWR tadi potensinya itu 200% ya. Jadi kalau kita lihat fundamentalnya kurang lebih sama, tapi saya sarankan Anda untuk melakukan studi komparatif yang lebih baik ya. Dari sisi misalkan Anda lihat dari sisi pertumbuhan, kemudian Anda lihat dari sisi mungkin Anda value investing, Anda lihat valuasinya, Anda bisa compare PI dan PI TBIG dengan TOWR itu besar mana ya. Kemudian Anda lihat dari book value-nya yang mana yang paling kecil dan sebagainya, itu akan menjadikan kita lebih mudah untuk memilih. Ya, yang jelas secara teknikal saya memilih TOWR kalau kita melakukan komparasi dua saham ini secara capital gain ya, dan juga saham ini kalau nggak salah juga ada dividen ya, walaupun mungkin tidak besar ya, dividennya 2% sekian ya. Jadi mungkin secara dividen ini tidak terlalu menarik, tetapi paling tidak ada tambahan juga dari situ ya. Jadi secara fundamental mungkin kurang lebih ya tidak terlalu berbeda jauh ya. Saya mungkin lebih memilih TOWR, tetapi sekali lagi Anda perlu memperdalam analisanya lebih mendetail lagi ya. Kalau Anda member silahkan Anda konsultasi ke advisor, peer ataupun peers, mereka punya alat khusus untuk melakukan studi komparatif untuk membandingkan dengan lebih jelas, lebih spesifik saham yang mana yang lebih menarik untuk saat ini ya. Oke. Mohon bahas saham CTRA untuk swing trade. Apakah sudah bisa masuk karena harganya sudah sideways beberapa hari ini, dan di berapa target TP1 TP2? Terima kasih Pak. Oke. Kita lihat CTRA. Oke, kita lihat dari sisi supportnya ini memang sudah hampir tercapai ya, bisa dikatakan saat ini berada di area support ya. Supportnya itu di area 10.15 sampai dengan 975. Nah, ketika kita melakukan swing trade, saya ulangi lagi tadi ada pembahasan juga swing trade ya. Ketika kita melihat saham itu memang belum memulai swing naiknya gitu ya, sebagai trader yang ingin menjauhi dari tindakan ataupun perilaku spekulasi atau mohon maaf sebelumnya judi, kita harus membutuhkan konfirmasi. Nah, karena ini masih swing turun, saran saya sih masih nunggu ya, karena ini bukan sideways ya, masih turun ini ya, swingnya masih turun ini. Kalau sideways itu seperti ini. Nah, ini dia naik turun di situ-situ aja. Nah, itu kalau ini cenderung ke turun ya. Tuh. Nah, ini saran kami tunggu di 970-an sampai dengan ada mulai dia rebound ya. Nah, kalau misalkan tidak terjadi penurunan dan malah terjadi kenaikan di atas 10.40, Anda bisa swing di saham ini dengan stop loss ketat di 10.10 ya, dengan target yang sementara ini tidak muluk-muluk ya, di 1100 sampai dengan 1130 gitu. Itu berapa persen ya?
sekitar 6 sampai dengan 8%. Sementara itu terlalu kecil ya, makanya mungkin Anda bisa coba tunggu lagi di bawah 1000 ya. Gitu kira-kira untuk CTRA. Lanjut ya. Untuk BRI investasi, apakah BRI bisa berpotensi ke 6.400 atau ke harga tertinggi semula? Kalau berpaku pada kata-kata Pak Ayef yang bilang target penurunan BRI jangka menengah bisa di bawah 4.000, kira-kira manakah lebih dahulu yang akan terrealisasi jika memang bisa berpotensi naik balik ke harga setinggi semula 6.400 dan jika turun berpotensi di bawah? Kita akan lihat ya, mana yang lebih dulu gitu ya. Nah, dalam jangka menengah ya, untuk saat ini ya, kita akan berpedoman pada wave koreksi ini atau tren koreksinya ini. Jadi untuk jangka panjang ya, jangka panjang itu saya definisikan time frame-nya di atas 1 tahun ya. Kalau kita bicara jangka menengah itu kurang dari 1 tahun, lebih dari 1 bulan ya, itu definisi kami ya. Jadi mungkin di luar sana ada yang beda, jangka panjang itu 10 tahun 20 tahun, nah silakan. Jangka pendek itu misalkan ya 3 bulan, ada yang seperti itu juga. Atau jangka menengah itu misalkan bicara tahunan, juga ada yang bilang seperti itu. Tapi kami definisikan dengan clear di sini bahwa jangka pendek itu kurang dari 1 bulan ya, bisa 1 hari 2 hari 3 hari itu jangka pendek, seminggu itu jangka pendek, 2 minggu itu masih jangka pendek. Kalau lebih dari 4 minggu atau 20 hari bursa itu kita katakan jangka menengah ya. Kalau kita bicara jangka panjang berarti itu lebih dari 12 bulan ya. Di bawah itu berarti jangka menengah ya. Jadi 1 bulan atau 20 hari bursa sampai dengan 11 bulan lah ya, kita katakan 11 bulan lebih, itu masih dalam kategori di kami jangka menengah. Mohon maaf ya, mungkin di luar sana beda, ya itu boleh-boleh aja, sah-sah aja, tapi ketika Anda bertanya pada kami harus kalibrasi menggunakan apa yang kami gunakan ya, gitu. Nah, kita bicara jangka pendek ya, kalau kita bicara jangka pendek itu berarti kurang dari 20 hari gitu ya. Kita berekspektasi saham ini naik ke 6.400, menurut saya sekali lagi bisa aja, bisa, semua hal bisa terjadi di market ya, kecil kemungkinan, probabilitasnya di bawah 50% ya. Jadi yang memungkinkan di berapa sih kalau jangka pendek itu? Mungkin untuk swing trade ya, kita bicara secara teknikal itu mungkin di 4.700 sampai dengan mungkin di 5.000. Kemarin kita sudah bahas untuk swing trade, disitulah kira-kira target pullbacknya, dengan catatan tidak mengalami penurunan ke bawah 4.100. Itu catat ya. Tetapi kalau kita bicara jangka menengah, karena tren ini masih turun ya, mungkin BRI untuk kembali lagi ke atas 6.000 ya, kita bicara 6.000 ya. Kita lihat dari historical ketika dia koreksi gitu ya. Koreksinya ini koreksi yang sebenarnya memang seperti tahun 2008 ya. Saya belum pernah melihat penurunan BRI yang seperti sekarang, yang paling turun, yang paling ya bisa dikatakan cukup sadis itu ya 2015 dan 2020 kemarin yang saya sudah di market. 2012 tidak terjadi penurunan yang seperti sekarang ini ya, ketika dia turun drop cukup signifikan kemudian dia recover gitu. Nah, sedangkan 2008 ya, dia itu turun dari November ya, bisa dikatakan puncaknya itu Oktober, November 2007 ya, baru balik di angka yang sama itu setahun atau 2 tahun kemudian. Oke, jadi katakanlah kita berada di tahun 2007 ya, gitu ya, kita bicara historical nih ya. 800 waktu itu ini udah pernah stock split ya. Di 800 kemudian sahamnya turun sampai dengan berapa ini? Hampir 68%. Kemudian untuk kembali ke puncak sini itu membutuhkan waktu berapa ini? Baru kembali di 2010 ya, 2 tahun lebih gitu ya. Berarti
kemungkinan jika ini mengulang penurunan 2007-2008 ketika itu memang ada masalah secara global ya. Jadi ya kita katakan mungkin ini akan kurang lebih ya lebih dari 1 tahun lah. Ya itu pun kita harus melihat bagaimana kinerja kuartal 4 dan sebagainya ya, karena kita bicara jangka panjang tentu saja tidak mungkin tidak kita libatkan yang namanya faktor fundamental. Ya kalau kita bicara jangka pendek ya kita tidak melihat fundamental, tapi kalau kita bicara jangka panjang lebih dari 1 tahun ya kita harus melihat yang namanya fundamental, bagaimana dia punya laba, bagaimana dia punya pertumbuhan revenue dan sebagainya, bagaimana kalau kita bicara banking ya bagaimana NPL-nya, performance-nya bagaimana, manajemennya dan sebagainya. Ya, itu saja UMKM seperti apa kalau kita bicara secara spesifik BRI gitu ya. Yang mana ya kita tahu tahun depan itu cukup menantang gitu ya. Menurut saya seperti itu sudah kami sampaikan sejak sebelum presiden yang sekarang ini dimenangkan oleh Prabowo gitu ya. Kita sudah sampaikan bahwa 2025 itu akan sedikit kurang lebih sama dengan 2015 ya. Tetapi sekali lagi itu namanya prediksi, itu ya bukanlah sesuatu yang mutlak akan terjadi seperti yang saya sampaikan, bisa lebih atau bisa kurang ya gitu. Jadi apa maksud kami sampaikan seperti itu supaya Bapak Ibu bisa mengantisipasi ya, supaya Bapak Ibu bisa lebih terdorong untuk membuka mata ya, membuka pikiran, dan ya bisa dikatakan ya tidak perlu overthinking juga tidak perlu, tetapi kita perlu yang namanya sebagai pelaku pasar, entah itu trader maupun investor, kita harus mengikuti perkembangan yang ada ya, baik itu secara teknikal maupun secara fundamental. Ada isu-isu terkait kebijakan terkait yang berpengaruh maupun tidak berpengaruh secara langsung, itu kita harus tahu ya, kita harus mengikuti itu. Nah menurut saya seperti itu ya. Jadi kalau BRI ini saya katakan mungkin di 2025 akan turun ke bawah 4.000, itu berarti level 4.000 ke bawah itu akan dicapai lebih dulu dibandingkan ke 6.400. Itu prediksi saya seperti itu. Kan pertanyaan tadi, mana yang lebih dulu antara 6.000 sama 4.000 gitu kan? Di bawah 4.000, 3.800 lah kita sebut. Ya. Kalau menurut saya akan ke 3.800 lebih dulu. Ya, sekali lagi saya bukan price maker. Saya sama seperti yang lain-lainnya. Mungkin Bapak Ibu mungkin modalnya lebih besar daripada saya ya. Yang jelas saya pastikan saya bukan price maker yang bisa mengontrol market ya. Murni yang kami sampaikan adalah apa yang saya lihat. Ya, makanya ya Bapak Ibu perlu melakukan proses lagi informasi yang saya sampaikan di sini ya. Dengan segala apapun yang kami sampaikan di sini, saya selalu tegaskan Bapak Ibu harus melakukan analisa lagi ya. Prediksi saya 3.800 akan lebih dulu. Kalau misalkan ada kenaikan dulu ya, yang memungkinkan untuk BRI naik dulu sebelum turun ke bawah 4.000 adalah level swingnya ya, target swingnya mungkin di 4.700 sampai dengan 5.000 ya. Setiap prediksi turun saya berharap prediksi saya salah, karena tidak ada yang suka ataupun mau saham itu turun, apalagi kalau misalkan kita punya modal di atas. Tentu saja saya berharap, walaupun saya tidak punya dan Kak Pir pun ya kalau misalkan tidak dikasih juga tidak terlalu berharap bisa dapat BRI di 3.800. Tapi kalau dikasih ya kita nggak nolak gitu ya. Oke, itu kita nggak bermaksud untuk menakut-nakuti penonton kami untuk jual BRI. Silahkan Anda riset lagi, silahkan Anda lakukan analisa secara lebih mendalam lagi ya gitu. Oke, nah ini ada banyak yang memberikan pandangan. Bagus, saya suka kalau ada yang memberikan pandangan dan sebagainya. Yang penting Bapak Ibu sebagai penonton harus bijaksana dalam memfilter dan mengambil informasi yang ada di internet hari ini. Karena ya semakin banyak informasi, semakin bisa kita dapat manfaatkan, tetapi juga kalau kita tidak bijak dalam menyikapi hal tersebut, itu bisa menjadi sebuah masalah gitu ya. Makanya semoga yang kami sampaikan di F-Talk ini merupakan informasi yang bermanfaat. Itu harapan kami ya. Oke,
Mohon analisa AAD untuk long investment 3 sampai dengan 6 bulan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih doanya. Tapi sebelumnya mungkin penonton baru ya, kalau di kami tadi saya sudah sampaikan time frame jangka bulanan itu adalah jangka menengah ya. Jadi kalau long investment kategori itu adalah jangka lebih dari 1 tahun. Jadi mungkin kami akan sesuaikan secara spesifik yang sudah disebutkan 3 sampai dengan 6 bulan. Apakah saham ini sudah bisa dianalisa? Sebetulnya belum bisa dianalisa. Untuk jangka pendek mungkin sudah bisa, untuk jangka menengah saya sepertinya belum bisa ya. Kalau kita jangka menengah kan biasanya kita menggunakan time frame weekly maupun monthly gitu ya. Tapi untuk saham ini belum bisa kita analisa seperti itu. Mungkin jangka pendek seperti yang kami sampaikan kemarin, kemungkinan saham ini bisa turun di 9.500 ke bawah ya, sudah turun ke situ. Dan kalaupun turun lagi mungkin di 8.400. Nah silakan Anda hold selama dia masih uptrend, karena ini saat ini masih uptrend ya. Kalaupun dia turun ke misalkan 8.400 gitu ya, saham AAD itu dalam jangka pendek itu masih uptrend. Tapi untuk jangka menengah saya masih blank, masih belum bisa jawab ya. Jadi untuk investment, ada kata investment saya harus luruskan, kami harus sampaikan ada unsur fundamental yang harus dipertimbangkan. Sedangkan untuk AAD, batubara yang lain, tidak hanya AAD, kami masih belum rekomendasikan. Kalau untuk trading silahkan, tapi kalau untuk invest, no. Untuk saat ini ya, ada waktunya nanti. Terima kasih ulasan LPPF-nya kemarin, sangat berguna untuk saya. Sama-sama Pak, semoga bermanfaat ya. Mau tanya lagi saham Tugu untuk hold sampai dekat pembagian dividen. Harga saat ini sudah bagus untuk masuk. Berapa proyeksi harga TP-nya? Sehat selalu untuk Pak Yef dan tim supaya bisa terus mengedukasi kaum UMR seperti saya. Oke, kita lihat, coba lihat pada di Tugu ya, sampai dengan dividen. Kita akan lihat dividennya itu kapan. Apakah dividennya itu rutin atau tidak? Karena ya kalau kita berharap dia dividennya di tanggal sekian, di waktu sekian, ternyata tidak selalu terjadi, ya kita nanti bisa salah gitu ya. Nah ini cukup rutin saya lihat ya, di Desember ya, berarti Mei 2 kali ya berarti ya. Mei ya, Desember. Oke, berarti di Desember ya seharusnya. Di sini di TradingView belum ada terus terang ya kalau kita bicara berarti kalau Desember ini akan membagikan dividen ya. Saya coba untuk lihat bagaimana potensi di bulan Desember itu ya. Gitu. Nah ini kan konsolidasi ya, tapi konsolidasinya ini cukup sepertinya cukup menarik walaupun konsolidasi gitu ya. Nah, seperti ini. Jadi konsolidasinya ini berkisar di support saat ini berada di 1050 sampai dengan 995 seperti yang saya sampaikan tadi. Ruang naiknya ini memang mengalami penyempitan ya. Jadi semakin hari semakin turun. Semakin kecil ruang geraknya ini. Nah, jika kita lihat dari beberapa wave terakhir di dalam konsolidasi ini sedikit mengalami penyempitan ke atas. Ya, penyempitan ke atas ini kita asumsikan berarti support sebelumnya yang dibentuk itu kemungkinan kecil untuk dicapai lagi. Sehingga kita harus memasang target turun itu sedikit di atasnya, ya. Biasanya di 0,7 ya. Di 0,7 itu berapa gitu ya. Nah, sudah di angka tersebut. Berarti dengan kata lain di harga saat ini pun sebenarnya sudah cukup ideal ya, sampai dengan 10, mungkin di 10.35 ya. Gitu. Nah, berapakah target price dari jika Tugu tidak turun lebih dalam dari 10.20 atau 10.30? Pertama targetnya di 11.30 ya. 11.30 ya, 1130 itu sekitar 8 sampai dengan 7%. Kemudian karena ini konsolidasi kita akan memasang di atas 0,6 ya, yaitu di 11.95 sampai dengan 12.45. Itulah targetnya ya. Itu oke. Tolong bahas saham Harum untuk swing trade. Kita lihat ya. Nah, Harum saat ini sedang menguji support ya. Ini pengujian yang mungkin areanya sudah diuji sebanyak 4 kali dan beberapa kali rebound, dan ini kemungkinan juga potensi untuk rebound ataupun swing ya.
Nah, kita lihat dari potensi swingnya dulu, jangka pendek ya, untuk jangka pendek ya karena swing trade. Potensinya ke 12.20 ya, atau EMA 60 di 12.05 untuk swing trade ya. Itu sekitar 5% sampai dengan 0,5 ya, mungkin di 0,5 ini sangat memungkinkan untuk swing trade, yaitu di 12.75 itu target. Kemudian Anda proteksi jika saham ini ternyata tidak mengalami kenaikan, justru mengalami penurunan atau bisa dikatakan false signal, Anda bisa stop loss di 10.75. Itu kurang dari 5%. Jadi cukup ya, bisa diterima ya dengan potensi upside yang lebih besar dengan risk yang lebih kecil. Oke. Lanjut ya. Bank Trading Bumi. Maksudnya gimana nih? Suruh saya trading atau gimana? Oke. Saya coba mengerti ya. Mungkin maksudnya adalah trading di saham Bumi bagaimana gitu kali ya. Nah, besok jangan pelit-pelit ya. Sampaikan yang jelas, Pak, saya mau, atau Yef, saya mau trading saham Bumi, belinya di harga berapa kira-kira, apakah sekarang bisa atau menunggu dulu dan sebagainya gitu ya. Jangan pelit-pelit lah ya. Gitu. Sampaikan aja, tetapi ya nggak perlu banyak-banyak juga, secukupnya. Yang penting jelas, terpenuhi untuk kita jawab gitu ya. Gitu. Oke, kita terakhir kemarin kalau nggak salah trading juga Bumi, tapi sudah kita jual, artinya saham ini memang swingnya sudah tuntas gitu ya. Kita beli di 140 ya, 140 itu tanggal berapa ya? 41 hari Senin kemarin, tanggal 9. Ini ya, kita beli ketika dia naik sini kita jual. Swing itu seperti itu ya, sangat-sangat jangka pendek. Ya, kemudian sekarang ini turun. Nah, kita tunjukkan dulu lah biar kita ini. Nah, kita beli ini ya tanggal 9, kemudian kita jual semua di 153. Jadi kita beli 141, 142, kita jual di 153, 152 ya. Karena memang targetnya di situ ya. Gitu. Kemudian saham ini nih ya 149 ini sebenarnya sudah merupakan target ya, dan sekarang ini dia turun. Nah, untuk kita masuk lagi kemungkinan ini bisa turun lagi ya. Karena terakhir dia gagal lewati 150, berarti ada potensi untuk turun lagi ke 140 ke bawah ya. Yang mana di sini kita lihat di daily ya, Bumi memiliki support yang cukup menarik di bawah 140 ya, di 135. Jadi kalau Anda bisa dapat di 135 sampai dengan 127 ya kan, itu masih bisa. Dan ditambah, kenapa kok mungkin private trading tidak hold sampai dengan TP kedua? Karena memang di sini sistem kami itu sudah mendeteksi lebih dini saham ini itu mampu atau tidak. Kemudian secara pola di sini ada bearish divergence, ya, oke. Nah, dengan bearish divergence seperti ini ada potensi untuk saham ini melanjutkan koreksinya, yaitu ke bawah 130. Ada potensi, ingat ya, potensi. Tahu ya arti potensi ya. Ke bawah EMA 60 ya, yang mana EMA 60 ini beberapa kali diuji, dan kemungkinan dalam pengujian kali ini Bumi bisa ke bawah EMA 60 ya. Karena memang secara karakteristik dia cukup agresif ya. Support terakhir dibentuk di 130-an dan kemungkinan ini bisa ke bawah 130 sampai dengan 127. Jadi untuk mungkin karena Peter kemarin sudah ngambil 10 PV, mungkin mereka baru akan buyback di bawah 130. Dengan catatan memang ada potensi, kalau tidak ya tidak diambil. Gitu ya. Jadi sekarang ini wait and see terlebih dahulu. Oke, tolong analisa DKFT untuk swing trading bisa naik sampai berapa? Oke. DKFT. Oke. Kita lihat dari penutupan terakhir tidak terlalu bagus ya, karena dia mentok di resist terakhir ya, yaitu di 250 ya. Kalau kita lihat dari jangka pendek ya, saham ini masih konsolidasi dan kemungkinan akan kembali ke bawah 212 sampai dengan 204.
Untuk keberlanjutan tren naik ini kita coba lihat ekstensinya ya. Tapi untuk jangka pendek kemungkinan akan bisa kembali ya, karena tekanan jual terakhirnya cukup signifikan ya. Ini ya. Nah, kita lihat di time frame yang ini pun ini banyak yang jualan di 250 240 ya. Setelah itu sahamnya ke bawah lagi gitu ya. Artinya ada fall signal di situ dan banyak yang sell on strength ya. Dan potensinya ini kemungkinan untuk keberlanjutan tren naiknya ini itu bisa ke 278 sampai dengan 298 atau 300. Tetapi untuk jangka pendek ada kemungkinan untuk dia konsolidasi dulu ya di bawah 220 sampai dengan ya di bawah sini hati-hati ya, hati-hati. Di bawah sini ada gap terbuka. Gap terbuka ini ya bisa aja dia kesini dulu sebelum ekstensi ke sana ya gitu. Karena ini bisa ABC ya, ABC. Seperti apa ABC-nya kita akan coba lihat juga. Seperti ini ya. Nah, biasanya B itu paling tinggi itu 0,7 ya. Kita coba lihat kemarin itu berapa. Kita bersihkan dulu aja. Nah, ini ABC. Oke. Kemungkinan ini 0,7 ya. Ya, 0,7 tepat. Ya, di 254. Ya. Artinya kemungkinan besar ya. Saham ini akan balik ke wave A, yaitu di 204. Jadi kalau kita mau trading ya, kita mau swing trade gitu ya. Dengan seperti ini kita perlu menunggu karena risknya itu sebesar 11%. Secara teknikal memang kita bisa melakukan stop loss, kita batasi loss kita maksimal 5%. Tetapi kalau sahamnya secara teknikal bisa turun sekian, ya buat apa? Misalkan seperti itu. Lebih baik kita breakout sekalian aja supaya kita sudah bisa melihat potensi yang lebih jauh. Karena saham ini mentok terakhir bahkan di resist muncul volume yang sangat besar, kita asumsikan bahwa saham ini bisa balik ke bawah lagi. Konsolidasi dulu jangka pendek sebelum lanjut uptrend. Gitu ya kira-kira. Tolong analisa teknikal saham DOIT untuk swing trading. Oke. Sekarang ini swingnya turun ya. Kemudian untuk target turunnya masih belum tercapai, jauh ya. Terdekat di 600 ini kemungkinan baru akan menarik jika saham DOIT ini bisa turun ke sekarang 0,3 ya. Jadi 0,3 ini diuji kedua kalinya dan probabilitas untuk ditembus itu kemungkinan di atas 75% karena terakhir dia membentuk lower high. Berarti Anda bisa tunggu di 560 ataupun di 515. Nih. Sampai sini. Ya, nanti tunggu di sini. Tapi bukan dibeli ya. Dilihat dulu, nanti bisa ditanyakan lagi. Oke, terakhir ya. Bahas OMED. Apakah saat ini sudah uptrend? Dan untuk swing apa bisa masuk harga sekarang? Sebenarnya kalau untuk swing trade tidak perlu uptrend, konsolidasi pun bisa, downtrend pun bisa. Tapi kita akan jawab sesuai dengan pertanyaan. Apakah sudah uptrend? Gitu ya. Kita lihat dari tren yang ini ya. Ini ya. Nah, sudah mulai uptrend ya. Kemudian kita lihat apakah bisa untuk swing trade. Sepertinya bisa karena swingnya sekarang ini swing naik ya. Potensi swingnya ke 190. Tapi kita coba perkecil untuk swing jangka pendek ya. Oke, kita lihat saat ini potensi swingnya ke 195 tadi. Ya, berarti sama valid ya, cukup valid di 190 sampai dengan 200 itu adalah target swing. Nanti setelah target tersebut tercapai ada potensi untuk dia turun atau membentuk wave turun dulu ya. Baik, seperti itu kira-kira untuk Yeftalk malam ini. Semoga tidak ada yang terlewat, tidak ada yang tidak kami bahas. Memang ada beberapa yang tidak kita bahas
Mohon maaf yang sebesar-besarnya jika memang pertanyaan tidak spesifik, kami tidak bisa membahasnya. Jadi mungkin untuk paling tidak seperti ini ya. Nah ini ya contohnya, jelas ya, walaupun cuma singkat tapi jelas. Oh untuk trading swing, nah kita akan bahas itu walaupun singkat. Boleh juga panjang seperti ini, boleh ya. Itu tapi ya sekali lagi kalau kalau kita menjawab sesuatu itu harus jelas. Memang orang bertanya kepada Yev itu memang tidak cuma iseng bertanya gitu ya, karena memang benar-benar ingin bertanya itu supaya ya kita sama-sama kita bisa memberikan informasi yang bermanfaat ya, Bapak Ibu juga bisa menerimanya sebagai informasi yang bermanfaat gitu ya. Itu kira-kira yang dapat kami sampaikan di Talk malam ini. Mohon maaf apabila ada yang belum dibahas ataupun ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian ya. Selalu ingat, Yev adalah manusia biasa, bukan race maker, bukan Tuhan yang bisa menebak sebuah kepastian ya. Kita hanya bisa memprediksi, memperkirakan ya. Bapak Ibu perlu menjadi penonton yang bijak ya, memfilter, mengolah lagi informasi yang ada ya. Apabila Anda member, jangan sampai tidak konsultasi, karena konsultasi itu penting sekali sebelum Anda mengambil keputusan. Jangan menunggu salah ambil posisi baru konsultasi. Ya, memang yang mungkin kurang tepat perlu dikonsultasikan, tetapi sebelum mengambil keputusan, sebelum Anda buy, sebelum Anda melakukan akumulasi, ya, karena Anda sudah menjadi member, ya jangan sampai Anda sia-siakan kesempatan untuk berkonsultasi. Ya, itu saja yang dapat kami sampaikan. Selamat malam dan selamat beristirahat.